MG listeners, kita langsung saja nih ya terhubung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Kita akan berbincang terkait dengan isu olahraga yang sedang hangat sekarang. Langsung aja saya sapa. Selamat siang menjelang sore Pak Menpora. Hai, selamat siang Sandi. Siapa? Apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah, salam sehat Pak. Salam olahraga Ya, nih kalau sama Pak Menteri, jaya ya. ya, jaya selalu. Jaya selalu. Pak Menteri, lagi disibukkan dengan kalau bisa kita bilang tahunnya olahraga yang dimulai dari bulan ini mungkin ya, atau mungkin bulan sebelumnya juga sudah mulai dengan SEA Games, dan bulan ini ada ajang bergengsi juga, kita tuan rumahnya Asian Para Games 2022 di Solo. Kalau MG listeners bertanya-tanya bagaimana nih Pak, mungkin kesiapannya Pak Menteri boleh dijelaskan terkait dengan infrastruktur pendukung, mungkin sudah siap atau seperti apa Pak? Ya, kita menjadi tuan rumah ini sebenarnya bukan kita, karena harusnya tuan rumahnya itu Vietnam. Kan kita tahu bahwa setiap penyelenggaraan SEA Games sebulan kemudian diikuti oleh ASEAN Para Games. Para Games. Tapi rupanya Vietnam hanya mau menyelenggarakan SEA Games-nya, tapi dia nggak mau menyelenggarakan ASEAN Para Games, ya APG-nya. Maka ditawarkan kepada negara-negara ASEAN siapa yang bersedia. Nah, waktu itu saya dihubungi oleh Pak Ketua Umum NPC, Pak Seinar Bun. Kemudian ketika di salah satu kesempatan bersama Presiden, saya sampaikan, dan Pak Seinar juga menyampaikan hal yang sama. Pak Presiden sampaikan, ya sudah ambil ke tempat kita aja, ambil ke Indonesia. Jadi luar biasa Pak Jokowi. Beliau arahannya kepada saya, kalau ada kita bisa kesempatan menjadi tuan rumah untuk multi event maupun single event internasional maupun regional, udah kita aja selenggarakan di sini. Kita ambil kita, gitu Pak ya. Betul, kan kita sudah punya pengalaman yang cukup untuk SEA Games, Para Games-nya, kemudian bahkan Asian Games ya, kita sudah. Jadi kita sudah terbiasa. Nah, akhirnya ditunjuklah kita untuk menjadi tuan rumah. Nah, diputuskan oleh oleh federasi di tingkat Asia Tenggara yang mengurusi ASEAN Para Games ini di Surakarta dan sekitarnya, Solo lah. Nah, kenapa di sana? Karena 2011 kita sudah pernah menjadi penyelenggara, menjadi tuan rumah ASEAN Para Games di Solo juga. Solo juga, pengalaman ya Pak ya? Kita sudah punya pengalaman. Kita sudah pengalaman dan tempat-tempatnya masih ada. Jadi kalau soal infrastruktur, kita nggak kesulitan dan nggak ada yang harus dibuat lagi atau direnovasi mayor. Itu kalau juga ada renovasi, ya renovasi minor saja, ya paling pengecetan dan lain-lain. Dan bahkan sekarang sudah nambah ya fasilitas venue di Solo dan sekitarnya. Itu kecuali untuk renang, para swimming itu dilakukan di Semarang, di Jatidiri. Jadi kalau ditanya soal kesiapan, walaupun kita mendadak ditunjuk, tetapi karena Indonesia sudah terbiasa dan relatif ketersediaan infrastruktur kita sudah ada, sehingga kita nggak begitu kesulitan. Jadi infrastruktur SDM kita sih oke ya. Sudah bisa sudah dibilang siap biasa. ya Pak ya? Siap. Ya. Kalau gitu, apalagi sekarang kan penyelenggaraannya langsung saya komandannya. Nah, itu. Nah, gitu. Jadi langsung ketua penyelenggaranya itu saya, kemudian untuk prestasinya itu NPC dan pelaksana di lapangan, karena ini di Surakarta, maka itu wali kota Surakarta. Tapi tetap penanggung jawabnya adalah Menpora, adalah saya. Ketua penyelenggara gitu. Siap. Pak Menteri, mungkin koordinasi apa Pak yang sudah dilakukan sejauh ini mendekati
sebentar lagi Pak ya, bisa dibilang udah hitungannya bukan bulan tapi minggu begitu Pak. Ya, Koordinasi betul. seperti apa Pak? Tinggal berapa ini. eh, saya sudah melakukan rapat koordinasi lintas kementerian di tingkat pusat. Itu saya beberapa waktu yang lalu saya yang mimpin langsung, dan itu dihadiri oleh seluruh instansi tingkat pusat yang terkait, ya, kementerian, lembaga, dan juga dari pemerintah daerah, Daerah baik datang ya. provinsi Jawa Tengah maupun dari Surakarta sendiri dan Semarang. Itu. Jadi kita sudah lakukan dan sudah tahu tugas masing-masing. Misalnya ya, saya beri contoh, Kementerian Perhubungan tugasnya menyediakan peralatan transportasi yang ramah disabilitas atau ramah difabel. Itu jadi langsung di drop, ada bus, ada minibus, dan kendaraan yang bisa untuk itu. Kemudian kementerian lain, Kementerian PU, Kementerian Keuangan terutama, semua sudah oke, sudah dalam posisi ya kita siap, karena ini kan kita bukan pekerjaan yang pertama dan baru buat kita ngurusi yang multi event seperti ini. Khususnya di level Asia Tenggara Pak ya, di ASEAN ya Pak ya, sudah. Asia Tenggara bahkan Asia kan sih kita sudah juga melihat itu. Sudah pernah. Kalau yang single event kan sudah berkali-kali yang dunia kan, yang misalnya untuk badminton atau bulu tangkis ya kan, menjadi penyelenggara kejuaraan dunia kan kita sudah sering. Jadi dan cabur-cabur lainnya juga, terakhir menembak, kejuaraan dunia menembak juga kita. Jadi sejauh ini sih Indonesia kalau diserahi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah ya event, baik itu multi event maupun single event, kita nggak pernah mengecewakan Pak ya. Sanggup. Ya. Ya, itu hospitality kita juga kita jaga betul, dan apalagi tahun depan ya ada kita menjadi host dari Piala Dunia Pak. FIFA World Cup Under 20, kemudian FIBA World Cup untuk basket, dan bahkan kita menjadi tuan rumah dari World Beach Game, ya, olahraga pantai, kejuaraan dunia itu di yang ya 100-an negara yang akan datang. Kemudian ada General Assembly, kira-kira sekitar 200-an lebih negara yang akan datang beserta pimpinan IF, International Federation, ya, yang dan pimpinan seperti IOC, WADA, FIFA dan lain sebagainya akan hadir nanti tahun depan di salah satu kegiatan General Assembly. Jadi kita bersyukur sekarang ini kita sudah dipercaya oleh internasional untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Indonesia untuk kegiatan olahraga khususnya ya, dan sekaligus bagi kita ini menjadi momentum pengembalian lagi semangat kita untuk melakukan kegiatan olahraga, dan tentu dampak ke ekonomi Sandi. Jadi setelah kita diterpa pandemi ya, kan pukulan luar biasa, salah satu dirasakan oleh sektor olahraga dan pariwisata kita. Nah, sekarang dengan kepercayaan dunia kepada kita untuk menjadi host dari berbagai kegiatan itu, tentu ini dampak ekonominya juga luar biasa. Pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak, pariwisata kita akan naik lagi Pak ya. Naik lagi. Banyak jadi, yang datang. Ya betul, karena kegiatan-kegiatan itu kan jangan hanya dilihat pada saat pelaksanaannya saja, tetapi mereka datang dan mereka membawa kesan yang baik. Dia merasakan sesuatu yang nyaman, senang mungkin Pak ya. Nyaman, sehingga pasti dia akan cerita kepada orang lain, kepada temannya, kepada keluarganya supaya datang ke Indonesia. Jadi ini yang kita lakukan, di samping tentu ini menjadi kesempatan buat kita, buat olahraga kita untuk bisa berkembang dari sisi prestasi. Jadi itu yang menjadi keuntungan buat kita menjadi host, menjadi tuan rumah,
Sehingga ya masyarakat harus bisa menyambut baik dan memanfaatkan itu untuk untuk kita semua. Jadi Itu semarak kan. juga Pak ya melihat itu. Tapi kalau melihat dengan sekarang juga Pak, mungkin kalau kita berbicara ke APG, bagaimana Pak mungkin untuk mengatasi dan meminimalisir penyebaran COVID? Mungkin di APG sendiri apa Pak langkah yang telah dilakukan mungkin dengan tim berkoordinasi seperti apa Pak? Ya, saya waktu itu sudah juga mendapatkan informasi dari teman-teman Kementerian Kesehatan, kemudian dari BNPB, Satgas COVID. Memang yang paling utama adalah mereka yang datang sudah divaksin, apalagi booster kan gitu ya. Ya, diwajibkan. Dan ini kan akan dihadiri oleh masyarakat untuk menonton. Ada satu hal yang menarik, Sandi ya. Iya, Pak. Dari pengalaman kita melakukan kegiatan Peparnas ke-16 yang tahun lalu, akhir tahun lalu, November 2021 di Papua. Pada saat itu kan kita semua khawatir. Iya. Semua kita khawatir. Sedang tinggi-tinggi juga Pak waktu itu kalau nggak salah Pak. Saya juga hadir. Betul. Nah, sebelumnya sudah didahului oleh PON, ada beberapa orang yang terkena, tapi alhamdulillah itu tidak jadi klaster karena kalau atlet yang kena, kira-kira 3-4 hari recovery dia. Jadi tidak membuat akhirnya berlama-lama dan sampai ada fatality rate dan sebagainya meningkat. Nah, itu pada saat Peparnas itu 0 justru. Malah 0. Karena mungkin ya, kan saya ngobrol dengan Pak Seinarbun Ketua Umum NPC dan saya bilang kok waktu PON ya ada juga yang terkena ya, ada beberapa puluh orang ya. Nah ini kok enggak. Ya rupanya karena ini atlet-atlet kita ya, atlet difabel atau disabilitas. Ini mereka dari kamar, dia ke venue tempat pertandingan atau latihan, kemudian kembali ke kamar lagi. Dia nggak kesana kemari. Disiplin Pak. Dia nggak. Waktu di Peparnas, itu saya. Disiplin ya Pak ya, kan? Langsung ke tempat. Iya, betul. Jadi dari pengalaman itu saya optimis ini lebih terjaga. Karena ya mereka kan agak repot juga, misalnya yang pakai kursi roda, dia harus keluyuran ke sana kemari kan, itu nggak ini kan. Jadi ya hanya dari tempat penginapan, dari kamar hotel, dia ke tempat pertandingan, selesai pertandingan, kembali lagi, itu terus rutinitas sampai kembali ke daerah masing-masing. Sehingga saya sampai cek betul ke teman-teman dinas kesehatan di sana, benar, iya, enggak, 0 waktu pada saat yang maksud saya yang 0 itu yang ditimbulkan oleh aktivitas itu ya, oleh atlet, oleh pelatih, oleh pendamping, itu enggak ada yang terkena. Itu Sat. Baik. Melihat itu juga jadi optimis ya Pak ya untuk menyelenggarakan APG ini. Betul. Jadi saya berpikir ya APG kira-kira nggak jauh-jauh seperti itulah, karena toh juga apalagi ini kan mereka yang berasal dari luar negeri, dia mau kemana kan, dia nggak punya saudara, dia nggak punya apa di sini kan, ya paling dia akan dari hotel tempat penginapannya ke venue tempat pertandingan, kembali lagi itu ininya. Jadi memang sudah sesuai, memang harusnya seperti itu Pak ya, untuk meminimalisir dan memang akhirnya dampaknya juga tidak terjadi itu yang tadi Bapak bilang ya. Tapi kalau Pak melihat dengan ini Pak, mungkin gambaran Pak buat masyarakat, khususnya masyarakat di Surakarta nantinya Pak, apakah nanti akan ada sistem bubble atau seperti apa Pak yang akan diterapkan Pak? Lihat kondisinya di sana, nanti yang akan menentukan kan teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga. Kita lihat. Ini tetapi ya atlet-atlet para games ini, atlet disabilitas atau difabel ini nggak dibabel pun mereka membabelkan diri sendiri. Oh, yang tadi Bapak jelaskan ya, memang sudah dari hotel ke venue tempat latihan balik lagi ke hotel gitu Pak. Iya, karena kan mereka nggak ada. Kalau yang non itu kan kesana kemari nyari makanan, nyari betul. Itu akhirnya. Kalau ini enggak. Ini saya berkaca pada pengalaman Peparnas ya, kemarin di Papua. Betul. Sedang tinggi-tingginya, dan pada saat PON-nya sebulan sebelumnya kan ada beberapa puluh yang kena kan itu ya, tapi recovery-nya cepat.
Cepat juga, baik. Nah, Pak, tadi kita sudah ngomongin soal infrastruktur juga bagaimana mekanisme penanganan COVID. Kalau untuk di sisi prestasi, Pak, ini juga banyak masyarakat yang bertanya-tanya, Pak. Apakah kita bisa mengulang seperti 2011 lalu, bahkan seperti di Paralimpiade kemarin, Pak, kita juga banyak mendulang medali emas begitu, Pak, dibanding Olimpiade ya, dari atlet kita, Pak. itu kan penanggung jawab prestasinya adalah Ketua Umum NPC Pak Semi Marbun. Baik. Beberapa kali beliau meyakinkan, bahkan di hadapan Bapak Presiden pun beliau menyampaikan dengan kondisi anak-anak yang sudah kan, mereka itu saya beri TC panjang. Hmm. Sebenarnya itu persiapan untuk ASEAN Para Games di Manila waktu itu. Oh, karena Tapi kan batal, Pak ya? batal, Iya. batal. Kemudian mereka persiapan untuk Paralimpiade. Paralimpiade. Nah, kemudian untuk ASEAN Para Games yang sekarang dan persiapan ASEAN ya, yang nanti bersamaan dengan ASEAN Games. Asian Games. Jadi panjang. Nah, saya mendapatkan informasi, insya Allah kita bisa ya, dan saya bahkan tanya berapa. Medali. Ya sudah memberikan gambaran sekitar 100-an emas, insya Allah bisa dapat katanya, Wih. kata Pak Ketua Umum. Jadi kalau itu memang ya harapan kita untuk juara umum, tetapi memang lawan terberat kita adalah Thailand. Makanya kemarin mereka mengirim lebih banyak ininya Atlet. dibatasi. Nah, iya. Ya dibatasi, dan itu ada kebijakan dari NPC Indonesia. So, kalau dia ngirim sebanyak-banyaknya itu tanpa batas, itu dia bisa ambil semua. Nah itu kan sudah bukan persahabatan lagi. ASEAN Para Games ini kan sama dengan SEA Games. Ini adalah untuk persahabatan negara-negara, sesama warga negara Asia Tenggara dari sisi olahraga. Itu kan tujuan awal dibentuknya SEA Games dan ASEAN Para Games ini. Baik. Itu nggak boleh kita lupakan. Baik, Pak Menteri, kalau bicara tadi APG kita menjadi tuan rumah, terus juga tadi Pak Menteri juga menyinggung kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Nah, bagaimana Pak mungkin persiapan untuk menjadi tuan rumah? Karena kita tahu juga kemarin FIFA perwakilannya sudah melakukan tinjauan ke beberapa stadion, dan juga timnas kita juga sedang melakukan TC, bahkan juga sudah melakukan beberapa ikut turnamen. Kalau dari Pak Menteri bagaimana melihat untuk memantau kesiapan dari kita menjadi penyelenggara dan juga sisi prestasinya, Pak? Ya, saya kira kalau penyelenggaraan sih masih on the track ya, karena itu kan ini FIFA World Cup Under-20 ini adalah propertinya FIFA. Kita hanya ketempatan sebagai tuan rumah saja. Baik. Semua itu FIFA yang mengatur. Nah, tentu yang menjadi bagian kita adalah bagaimana tentang hospitality dan pelayanan-pelayanan, kemudian keamanan dan kenyamanan. Itu kita siapkan dengan baik ya. Siapkan dengan baik sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, karena sebenarnya kita ini sudah siap sejak tahun 2021. Karena pandemi mundur lagi, Pak ya. Pandemi dimundurkan oleh FIFA ya. Jadi sebenarnya kita sudah siap itu. Oke, kalau ya baik Pak, lanjut Pak. Kenapa? Kalau soal prestasi kan lihat sendiri kan, Sandi bisa lihat sendiri bagaimana anak-anak. Sebenarnya dulu yang tim kita yang sempat bertanding lawan klub-klub Eropa di Kroasia itu sih sudah angkatannya Pratama Arhan dan lain-lain, disebutkan usia sudah lewat mereka. Betul. Nah, sekarang ada lagi yang angkatannya Rabani dan lain-lain ini kan. Iya. Ronaldo. Ferrari, Rabani, Ronaldo ya. Jadi saya kira kita punya harapan lah. Kita punya harapan. Tinggal kita lihat dia harus berhadapan dengan negara mana di babak-babak awal, kan itu yang kita akan perhatikan. Tetapi dia berhadapan dengan negara manapun, 23 negara yang lolos, itu harusnya dianggap sama. Nggak boleh ada perbedaan persiapan. Dan saya masih meyakini tim kita insya Allah akan bisa berprestasi. Gitu. Siap.
Dan mungkin koordinasi sudah dilakukan Pak dengan PSSI. Mungkin juga Pak Menteri saya beberapa kali lihat juga sering berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong nih Pak, melihat dengan progres dari timnas kita juga mental ya Pak, dari pemain sama Ya, fisik nih dibenahi. Kalau obrolan dan mungkin koordinasi yang dilakukan seperti apa Pak? ya, saya sepintas saja karena memang itu kan ranah dan tanggung jawabnya PSSI PSSI. ya. Jadi dalam Kepres itu penanggung jawab eh, penanggung jawab prestasi itu adalah Ketum PSSI. Saya sebagai penanggung jawab penyelenggaraan. Penyelenggara. Itu. Nah, saya memantau saja bagaimana so far sih apa yang dilakukan oleh federasi, oleh timnas, oleh pelatih sudah pasti sudah mengantisipasi akan menghadapi lawan-lawan mana yang mereka akan hadapi nanti. Lebih Nah, tangguh. itu. Oh, iya, iya. Tapi dengan tampilnya kita di Piala Dunia U20 Pak, mungkin ada perhatian khusus Pak dari Pak Presiden yang mungkin disampaikan ke Pak Menteri atau seperti apa Pak, melihat dengan progres juga pemain-pemain kita kan juga kemarin sempat bertanding, terus juga sempat TC juga begitu Pak. Apakah mungkin bocorannya Pak Presiden Joko Widodo melihat aksi-aksi pemain Sejak kita? awal kan, sejak awal Pak Presiden itu memberi arahan kepada saya, persiapkan betul. Beliau tidak ingin kita ini kan masuk sebagai peserta Piala Dunia karena sebagai tuan rumah. Ah, Tetapi Presiden tidak ingin kita karena lolos sebagai peserta Piala Dunia karena sebagai tuan rumah, kemudian kita di babak-babak awal sudah tersisih. tersisi, gitu loh. Jadi harusnya lebih dari babak penyisihan kita harus bisa melaju. Untuk jadi juara tentu berat buat kita. Kita harus realistis Melihat. mengakui kondisi kita. Nah, itu yang dipesankan oleh Pak Presiden. Untuk itu persiapkan dengan benar timnasnya. Bahkan beliau sampaikan mau latihan dimanapun, mau ambil pelatih dari manapun, yang penting ini bisa sejalan dengan kesuksesan prestasi, lakukan. Jadi itu sah. Dan selama ini kan sejak persiapan itu memang kita yang backup dari pemerintah untuk 19 ini. Saya dulu waktu ke Kroasia, kemarin ke mana lagi itu kan, ke beberapa negara. Disupport ya Pak? Ya, disupport sama pemerintah. Jadi karena itu Pak Presiden tidak ingin kita hanya menjadi peserta karena kita tuan rumah. Itu. Tapi juga sisi prestasinya juga harus dijaga Pak. Iya dong. Ini Kita harus tunjukkan bahwa kita sudah beruntung menjadi peserta karena tuan rumah, tetapi ya tidak karena itu saja. harus Tapi juga kita bisa dimaksimalkan Pak ya. Oke. Siap Pak Menteri, ini juga ada tanggapan mungkin dari Pak Menteri bagaimana Pak dengan melihat lolosnya Israel Pak. Ini mungkin banyak bertanya juga sama Pak Menteri sebelumnya Pak. Israel ke Piala Dunia U20, apakah Indonesia tetap menerima atau meminta kepada FIFA untuk menangguhkan Israel Pak? Tanggapannya Pak? Gini, kita ini kan hanya sebagai tuan rumah. Yang menentukan siapa yang bisa menjadi peserta FIFA. Itu adalah FIFA. Baik. Jadi di awal saya sudah sampaikan bahwa FIFA World Cup Under-20 ini propertinya FIFA, bukan kita. Kita hanya sebagai tuan rumah. Baik. Sehingga kita tidak punya kuasa untuk ini boleh ikut, ini tidak melarang-larang boleh ya Pak ya? Ya, gitu. Jadi misalnya seperti di Qatar nanti kan Rusia langsung dilarang oleh FIFA. oleh FIFA. Betul. Tapi bukan Qatar yang melarang. Bukan Qatar yang melarang. Langsung otoritas ya Pak ya? Iya. Jadi negara manapun kan pada saat bidding tuan rumah itu ya sebelum kita dinyatakan sebagai pelaksana kan kita bidding dulu. Betul. Nah, pada saat bidding itu persyaratannya ketat. Salah satunya adalah tidak boleh ada diskriminasi. Jadi kepada siapapun kita harus bisa terima. Jadi ya jangan sampai disalah mengerti seolah-olah pemerintah yang ini tidak melarang melarang atau menerima, tidak. Jadi itu FIFA
memang Federasi Sepak Bola Internasional. sudah Nah, memutuskan. dan bagi kita yang sudah punya komitmen untuk menjadi tuan rumah, untuk menjadi penyelenggara dan sebagainya, kalau kita melakukan hal-hal yang di luar perjanjian atau komitmen itu, kan sudah pasti kita sanksi buat kita. Betul. Itu. Melihat itu. Nah, itu tuh dia MG listeners akhirnya terjawab kan dengan Pak Menteri juga memberikan memang semua keputusan baik itu peserta itu balik lagi ke otoritas Federasi FIFA ya yang menentukan, Betul. bukan tuan rumah Indonesia sejauh ini. Dan Apalagi saya, bukan, nggak ada kewenangan saya menentukan untuk menerima atau menolak gitu kan. nah iya kita Ya, hanya seperti menjalankan sekarang. sebagai tuan rumah. Ya, Seperti sekarang ya, di FIBA Asia Cup yang sekarang sedang berlangsung kan ada China Taipei. betul. Main yang tidak ada hubungan diplomatik kan dengan kita, tapi sekarang di Istora itu main China Taipei dan kemungkinan bisa ketemu kita lagi. Nanti ya Pak ya. Itu. Makanya Iya. tidak ada pelarangan karena kita tuan rumah hanya menjalankan Hanya menjadi tuan rumah yang semua regulasi, semua ketentuan itu diatur oleh Federasi Internasional. Kalau basket yang sekarang ini itu FIBA, kalau nanti tahun depan adalah FIFA. FIFA-nya untuk Iya, menyelenggarakan. dan konsekuensi yang akan kita terima itu ya cukup besar. Misalnya kita Betul. bisa di-ban. Betul. Kan kita sudah pernah ngerasain di-ban oleh FIFA itu, kita tidak boleh menjadi pelaksana FIFA Matchday. Liga kita juga mati Pak ya dengan di-ban-nya kita itu. tidak boleh bertanding di luar. Betul. Dan semua dan bahkan ini peringkat FIFA kita bisa melorot karena kita kan tidak pernah bisa melakukan FIFA Matchday. Jadi bisa melorot ke titik terendah. Betul. Dan yang paling ini adalah kalau itu internasional tahu bahwa Indonesia ada diskriminasi dan lain sebagainya, maka kita ini kan sekarang sedang bidding tuan rumah Olimpiade 2036. Baik. Oh, itu langsung berpengaruh. Baik, ya melihat menjadi pengaruh. Ya, melihat dengan itu. Siap. Itu dan kepercayaan dunia internasional kepada kita tentang kita menjadi tuan rumah itu pasti hilang. Baik. Dan opportunity untuk itu kita nggak akan dapat lagi. Baik. Jadi banyak konsekuensi yang akan kita tanggung ya Pak hadapi. Kalau memang itu. Baik Pak Menteri, kita tadi juga membahas prestasi Pak. Ini juga tidak lepas dari program dan juga memang yang sudah diterbitkan ya Pak ya terkait dengan DBON Pak Menteri. Melihat sejauh ini Pak Menteri, kebetulan saya juga mengawal DBON ini dengan melihat dan beberapa elemen juga sudah terlihat begitu Pak, khususnya di SEA Games kemarin kan dengan adanya DBON juga berpengaruh akhirnya ke prestasi kita dan bisa meningkatkan di klasemen SEA Games Pak. Sejauh ini bagaimana Pak mungkin update dari DBON sendiri dan juga mungkin evaluasi yang mungkin sudah dilakukan dari Kemenpora khususnya dari Pak Menteri sendiri terhadap adanya DBON? Oke, jadi sekarang ini kan kita persiapan untuk sentra ya. Kan DBON itu kan kita nanti akan penjaringan talenta itu kita akan dapatkan dari sentra-sentra yang kita tempatkan di beberapa provinsi. Misalnya DKI Jakarta, sentranya itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian di Jawa Barat dengan UPI Bandung, Surabaya UNESA, Jawa Tengah dengan UNES Semarang. Kenapa kami memilih sentra itu ditempelkan dengan perguruan tinggi? Pertama adalah fasilitas yang ada di perguruan tinggi itu sudah ada. Kemudian yang mau kita rekrut ini kan anak-anak lulusan SD. Anak-anak usia 12 tahun ya. 12 tahun, 11, 12 itu. Nah itu ada sekolah-sekolah yang langsung. Misalnya di Jakarta dan sekitarnya kan ada lab school. Lab school itu dia sudah ada ya Pak ya? Nempel dengan UNJ. Di tempat-tempat lain juga seperti itu. Kemudian ada laboratorium sport science. Kemudian ada pengawasnya, guru maupun dosen keolahragaan. Ada juga berbagai fasilitas untuk mereka gunakan latihan. Karena kita sekarang dorong ini mereka
lebih banyak berlatih daripada sekolahnya, dan itu sudah ada yang disiapkan, jadi berlatih sambil sekolah lah, jadi supaya dia tidak Ketinggalan juga Pak jadi ya dari ya sisi betul. akademis ya. Tetapi tidak boleh kalau selama ini kan sekolah sambil berlatih. Betul. Nah ini kita balik, berlatih sambil sekolah. Jadi lebih banyak porsi untuk latihannya, sehingga target kita kan sekarang yang kita rekrut sekarang ini kita persiapkan untuk bagaimana mereka bisa tampil di Olimpiade 2032. Karena kan teori mengatakan bahwa untuk menghasilkan satu atlet yang bisa berprestasi bagus dan peak performance itu dibutuhkan waktu sekitar 10.000 jam atau 10 tahun lah kira-kira begitu. Dengan melihat itu Jadi ya. kalau kita mulai rekrut 2022, usia 12, nanti 10 tahun ke depan, 2032, kira-kira dia usia 22, kita bisa terjunkan di Olimpiade 2032 yang nanti akan di Australia itu. Oke. Nah, sekarang ini kan luar biasa anime. Iya Pak, nah Luar itu yang mau biasa. saya tanyain Pak, bagaimana Pak Iya. Animo? Karena kan sebelumnya Bapak sudah sosialisasi dan juga beberapa Iya. sudah dilakukan. Nah sekarang melihat dengan Animo seperti apa Pak? Yang Animonya luar biasa, misalnya Jakarta ya, saya beri contoh, baik. itu yang mendaftar ya, kalau nggak salah itu 1.000-an lebih. 1.000 lebih. Iya, padahal yang ini kapasitasnya paling 80 orang. Betul. Udah dites lagi. Nah, dan ada beberapa di beberapa daerah ya pada saat kita lakukan itu. Karena ini kita untuk yang pertama ini yang penting jalan dulu. Kita masih di provinsi-provinsi ada di Jawa dulu, karena itu yang fasilitasnya sudah difokuskan lengkap. sementara ya Pak ya. Ya, sementara nanti kita akan dorong ke tempat-tempat lain itu. Misalnya ada beberapa yang menemukan, kan mulai di ini ya, pencarian bakat itu, dan anak-anak yang kan ada hal-hal yang standar lah. Basic ya Pak. Bayangkan anak udah ketemu ada 2 atau 3 orang, lupa saya. Itu anak lulusan SD yang mau masuk SMP yang kita akan. Baik. Berarti sekitar usia 12 tahun ya. 12 tahun. Usia 12 tahun, tinggi 182 meter. Bayangkan. Itu yang kalau nggak ada DBON, kita nggak akan dapatkan mereka. Menjaring itu Pak ya, untuk menjaring menjadi atlet. Betul. Tetapi kan bukan sekedar itu aja. Jadi loncatannya, tingginya, larinya, hal-hal yang itu yang diukur. Nah nanti kemudian baru ukur PL2 max dan lain sebagainya. Nah anak-anak yang umur 12 tahun ini, kita memang mau cetak dia menjadi juara. Kan DBON itu kan untuk mencetak juara, pabriknya juara. Itu. Nah, sekarang kita sudah lakukan itu di berbagai tempat. Mudah-mudahan tahun ajaran baru ini mereka sudah masuk, dan semua dibiayai pemerintah, sekolahnya, makannya, kemudian tempat tinggalnya, kan diasramakan itu. Betul. Itu pemerintah yang bayar, pakaiannya, ya itu bahkan ada uang sakunya anak-anak ini. Jadi memang kita mau mereka serius menjadi atlet. Fokus juga. Karena dalam Undang-Undang 11 tahun 2022, atlet itu profesi, bukan sambilan. Berarti memang gitu. Ada perubahan paradigma nih dari penerapan khususnya DBON ini, dengan melihat Pak Menteri mungkin apa yang disampaikan Pak kepada masyarakat, dengan tadi juga sudah kita jelaskan kita menjadi tuan rumah, dan memang akhirnya juga kita juga mempunyai program DBON yang untuk mencetak juara agar Indonesia emas nantinya Pak ya, karena target kita juga Olimpiade prestasi itu. Dengan melihat kemampuan kita, sebenarnya juga saya mengutip juga pernyataan dari Pak Presiden, karena kita banyak Pak penduduknya tapi masa sih nggak bisa nyari gitu ya Pak ya. Dengan ini mau menjadi ini juga ya dari Pak Menteri ya, bagaimana Pak untuk disampaikan? Ya, kita ini sekarang penduduk 270 juta lebih. Masa mencari penghuni timnas di masing-masing cabur aja nggak bisa kita. Susah gitu Pak. Berarti kan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang salah. Itu yang perubahan paradigma, review. Kalau perintah Presiden kepada saya itu review total tentang ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Tetapi kalau prestasi kan tidak mungkin dia muncul dengan sendirinya. Serta-merta. Tetap harus dari hulunya. Makanya DBON ini hulunya adalah kebugaran, hilirnya adalah prestasi.
hanya di tengah-tengah masyarakat yang bugar, yang sehat, bisa kita mendapatkan talenta-talenta yang kita dorong ke prestasi ya. Sehingga dengan demikian kita bekerja dari hulu sampai hilir. Nah, kita punya target, kita punya mimpi besar. 100 tahun Indonesia merdeka, 2045 tepatnya di Olimpiade 2044, kita insya Allah bisa berada di peringkat 5 dunia. Nah, itu juga menjadi doa juga ya Pak ya untuk masyarakat Indonesia nih melihat prestasi. Betul. Baik. Tetapi kita harus semuanya harus bisa bergerak dari lintas kementerian tingkat pusat sampai di tingkat daerah, kemudian para pengurus induk cabang olahraga dan lain sebagainya ini harus memberikan dukungan. Sebab kalau tidak ya itu hanya sekedar mimpi aja. Nggak bisa kita wujudkan mimpi itu. Tapi saya optimis ini bisa asal kita bisa sama-sama dan kita harus fokus. Fokus juga. Gitu Sandi. Baik, terima kasih Pak Menteri. Nggak berasa nih ya kita ngobrol, kalau tidak ada batasan waktu nih kayak bisa panjang nih Pak bahas olahraga. Tapi memang hanya dibatasi dengan waktu. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya, dan memang juga banyak juga ya agenda-agenda dan juga program-program yang nantinya bisa meningkatkan prestasi kita khususnya di level internasional. Terima kasih sekali lagi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak Menteri, terima kasih, salam sehat. Salam olahraga sehat, Pak. Salam olahraga, jaya. Jaya.